Ya, langsung saja kita coba mengupdate informasi langsung dari wilayah Gaza, terutama di wilayah Gaza Selatan. Pemirsa, sudah ada rekan kami, warga negara Indonesia, menjadi relawan di sana, ada Fikri Rofiul Haq. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia, Fikri. Apa kabar di sana, Fikri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dini hari Mbak waktu Gaza. Alhamdulillah kami dalam keadaan sehat. Ya, dan kondisi di Gaza Selatan saat ini seperti apa? Ya, di Gaza Selatan alhamdulillah keadaan memang lumayan cukup baik, walaupun banyak juga di beberapa titik-titik juga terdapat banyak sekali bangunan-bangunan yang runtuh akibat serangan Zionis Israel. Namun perlu dipastikan, alhamdulillah keadaan di sini lumayan cukup baik ketimbang memang keadaan di utara kemarin. Apalagi ketika 10 hari terakhir kemarin, di mana rumah sakit Indonesia yang ada di Jalur Gaza Utara juga menjadi bahan sasaran target para tank-tank pihak militer Israel, dan juga beberapa jam sebelum gencatan senjata pun menjadi bahan target penyerbuan tentara-tentara Zionis Israel, di mana juga sudah menghancurkan sebagian rumah sakit dan juga tempat wisma kami tinggal juga, gitu. Oke, soal gencatan senjata yang kemarin di hari Rabu ini sudah berakhir ya dari masa perpanjangan 4 hari sebelumnya. Apa yang Anda dengar atau mungkin warga sana juga berbincangkan soal gencatan senjata, dan apakah ada kemungkinan memang gencatan senjata ini akan diperpanjang lagi? Ya, sampai saat ini juga kami masih mencari informasi apakah gencatan senjata masih akan berlaku kembali, karena juga kami masih baru bangun tidur juga sih. Dan apa namanya, mengenai gencatan senjata ini selama sudah berakhirnya ini, saya juga masih belum mendengar serangan-serangan, dan semoga tidak ada serangan-serangan dan juga pesawat drone ataupun pesawat jet-jet tempur. Dan perlu diingatkan, ketika kami mengikuti evakuasi dari yang disediakan oleh Palang Merah Internasional yang langsung berkomunikasi dengan militer Israel pada hari Rabu waktu itu, dan kami sampai di jalur Gaza bagian selatan pada malam itu, banyak sekali serangan-serangan yang memang hanya sekitar 1 sampai 2 jam saja. Dan saat itu kami mengalami ketakutan kembali, karena memang setelah dentuman dan pembantaian yang ada di Rumah Sakit Indonesia yang selama hampir 40 hari lebih atau 30 hari lebih, saya sudah lupa untuk menghitung harinya. Dan pada saat sampai saat ini masih ada serangan, namun kata warga itu hanyalah menyambut para warga ya dalam para evakuasi yang ke jalur Gaza Selatan. Kemudian keesokan harinya juga kami mendengar hanya beberapa menit saja, dan ini adalah maksudnya uh, gambaran bahwa di jalur Gaza Selatan ini, yang di tempat saya berada ya, saya tidak bisa menggambarkan keseluruhan jalur Gaza Selatan karena memang terlalu luas jalur Gaza Selatan ini, banyak kota-kota juga yang memang menjadi sarang target. Kalau yang perlu saya gambarkan di saat ini, memang ledakan setiap harinya hanya cuma 1 kali saja dalam jam-jam tertentu dan juga dalam durasi yang tertentu. Ini sangat berbeda tentunya dengan di Gaza Utara, di mana di pagi, siang, sore, malam dentuman terus-terus terdengar sekali. Karena ketika saya menggambarkan di Gaza Utara, ketika saya menggambarkan ada bom itu, saya benar-benar tidak apa namanya, tidak dibuat-buat, karena setiap mau live dengan para media segala macam, pasti ada dentuman satu dua selalu yang terdengar. Dan itu dentuman bukan hanya terdengar, itu menggoncang tempat kami tinggal di Wisma maupun di rumah sakit sendiri. Dan kami berharap semoga ada gencatan senjata kembali yang dimediasi oleh negara-negara luar. Kami sangat-sangat berharap, dan para warga juga berharap bahwa peperangan ini selesai agar tidak ada lagi namanya pembantaian, karena 15.000 ini adalah korban yang memang angka yang sangat-sangat tinggi sekali, dan ini peperangan ini adalah peperangan yang paling besar ketimbang peperangan-peperangan sebelumnya. Ya, Fikri,
Anda tentu berbincang dengan warga di sana selama gencatan senjata berlangsung. Apa yang disampaikan oleh mereka? Apa yang diutarakan oleh mereka? Ya, kebanyakan dari mereka berharap bahwa peperangan ini segera selesai. Mereka tidak ingin negara-negara lain itu misalnya ingin membantu peperangan. Mereka sangat-sangat berterima kasih bahwa kalau memang ada negara-negara lain yang ikut membantu peperangan ini, namun mereka tidak berharap itu. Mereka yang paling berharap adalah menyelesaikan peperangan ini, karena sudah banyak sekali keluarganya yang sudah meninggal dan rumah-rumahnya yang sudah hancur, belum lagi kebun yang berhektar-hektar yang sudah dibombardir oleh Zionis Israel, sehingga sebenarnya harapan mereka adalah menghentikan peperangan ini dan mengadakan gencatan senjata untuk bersifat selamanya begitu. Akhirnya agar mereka juga bisa merasakan kehidupan normal seperti warga negara-negara lainnya, karena memang kerusakan yang dialami di saat peperangan ini benar-benar sangat-sangat parah lagi, apalagi yang kalau kita lihat di gambaran di Gaza Utara ini, di mana hampir semua rumah juga sudah hancur, dan memang perlu diketahui juga sudah 230.000 rumah, artinya dalam 60% rumah warga itu sudah hampir seluruhnya hancur dan tidak bisa dipakai kembali begitu. Dan tentunya mereka sangat-sangat berharap ya tentunya dukungan dari warga negara manapun, terkhusus di negara Indonesia, yang mereka sangat-sangat berterima kasih sekali kepada kita kalau mereka bahwa warga negara Indonesia sudah membangun rumah sakit yang juga terus membantu sampai titik nafas terakhir, dan juga mereka juga sangat-sangat berterima kasih atas dukungan dari pemerintah Indonesia, bahwa mereka konsen atau konsentrasinya juga terhadap negara Palestina ini sangat-sangat tinggi begitu. Dan tentunya saat ini mereka hanya berharap bahwa peperangan ini segera berakhir agar mereka bisa kembali ke rumah mereka masing-masing, agar mereka bisa kembali dengan keluarganya yang memang masih terpisah dan sebagainya, Mbak. Iya. Mas Fikri, kita tahu kondisi cuaca di Gaza juga saat ini dalam kondisi dingin gitu ya. Rumah mereka hancur, keluarga mereka juga banyak yang meninggal dunia. Bagaimana warga Gaza sekarang bertahan hidup di tengah mereka tidak memiliki dana, uang mereka habis, aset mereka tidak ada, mungkin pasokan makanan juga berkurang, listrik dan juga komunikasi. Ya, kalau perlu saya gambarkan memang jangankan warga Palestina, kami juga memang saat ini juga mengalami kesulitan. Kalau boleh saya gambarkan juga, kami makan misalnya hanya sekali atau 2 kali, karena memang saat di sini benar-benar kita kesulitan untuk mencari bahan makan ataupun air bersih terutama ya. Namun hari demi hari alhamdulillah semakin lancar, dan juga warga memang saat ini benar-benar sangat membutuhkan bantuan tangan dari negara-negara lain, terus juga dari para warga Indonesia. Ya memang yang diketahui juga para warga di sini mengenal betul bagaimana Indonesia, kedekatan Indonesia, dan juga benar-benar kita itu ketika kemana-mana selalu disambut. Ketika mereka menanyakan kamu dari mana, kamu apakah dari Cina, kebanyakan mereka mengetahuinya memang dari Cina. Tapi setelah kita beritahu dari Indonesia, mereka langsung meluk kita, mereka langsung senang, mereka langsung tersenyum, mereka langsung mempersilahkan mereka untuk ke rumah, walaupun memang sebetulnya rumah mereka juga sudah hampir semuanya hancur. Namun karena dekatan antara Palestina, saudara-saudara kita yang di Palestina dan di Indonesia, mereka sangat-sangat betul berharap kepada kami bahwa mungkin kalau misalnya ada rezeki yang bisa kita bagikan, dan sampai saat ini juga kami mengusahakan program-program bantuan, terutama selimut dan baju hangat, karena ya seperti yang Mas katakan juga, memang saat ini sudah memasuki musim dingin, di mana anak-anak juga rentan terkena penyakit juga, dan dengan lokasi yang memang kurang bersih, dan juga mungkin masih banyak yang dekat sini kan area rumah sakit, ditakutkan banyak juga penyakit-penyakit yang tertular kepada pengungsi yang ini akan menjadi
permasalahan yang cukup besar nantinya. Namun kami berharap semoga tidak ada terjadinya penyakit-penyakit, dan juga para warga pun Amin. memang sebenarnya sudah mengalami krisis. Ini bukan saat peperangan ini, yang pasti Mas dan Mbaknya tahu bahwa 14 tahun sudah warga sudah diblokade oleh pihak militer Israel, sehingga mereka ini mendapatkan krisis yang sangat banyak sekali. Seperti yang saya gambarkan juga, bahwa mereka hanya mendapatkan jatah listrik hanya 8 jam saja per hari, dan dalam peperangan ini mereka hanya mendapatkan 4 jam saja per hari, sehingga ini sangat-sangat memperlambat mereka. Prihatinkan ya. Ya, Fikri, tentu harapan kita bersama bahwa gencatan senjata bisa kemudian dilakukan secara permanen dan juga paling tidak meminimalisir lah kesedihan dari warga Gaza di sana. Salam untuk warga Gaza di sana dari kami di Indonesia. Terima kasih Fikri Rofiul Haq melaporkan langsung dari Gaza Selatan. Ya, jaga kesehatan Fikri. Oke, kami jeda, nanti kami kembali dengan beberapa informasi lainnya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.